Hanya sebagai penerima aliran dana haram korupsi, KPK terus mengungkap satu demi satu perempuan-perempuan di balik skandal korupsi di tanah air. Tidak hanya berperan aktif, namun ada pula yang menjadi lakon utama korupsi. Kini setelah kebobrokan terbongkar, sesal harus dirasakan para perempuan ini dari balik jeruji besi. Berikut kami ulas dalam Barometer pekan ini. Hari-hari Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah tak lagi bergelimang kemewahan. Dibawa dengan mobil tahanan KPK dan mengenakan seragam tahanan korupsi. Hari-hari wanita nomor 1 di Banten ini kini dihabiskan di antara rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur dan ruang pemeriksaan di gedung KPK Kuningan, Jakarta. Pasca ditinggal almarhum suaminya Hikmat Thomet, gubernur wanita pertama di Indonesia ini menjadi tersangka 2 kasus, yaitu kasus suap sengketa Pilkada Lebak dan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten. Namun tak hanya itu, laporan dugaan korupsi yang melibatkan dinasti politik Banten membanjir di KPK. Hingga bahkan Ketua KPK Abraham Samad tak ingat lagi berapa jumlahnya. Dijebloskannya Atut ke balik tahanan membuat Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rahmidiani, makin sibuk mondar-mandir ke tahanan. Bahkan hujan deras dan banjir tak menyurutkannya untuk menjenguk kakak iparnya itu. Sebelumnya Airin juga hampir setiap hari menjenguk suaminya, Tubagus Khairuwardana di rutan KPK. Airin juga tak luput dari pemeriksaan KPK. Kini statusnya adalah saksi kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi yang menjerat suaminya. Sebagai orang nomor 1 di Tangerang Selatan, bagian dari dinasti politik Ratu Atut, bukan tak mungkin Airin ikut terseret pusaran kasus ini. Sesal kini dirasakan Angelina Sondakh, politisi Partai Demokrat yang juga artis dan mantan Putri Indonesia yang menjadi terpidana korupsi proyek Hambalang. Ia memotong pendek rambutnya dan tak kuasa menahan air mata saat menjalani pemeriksaan di KPK. Ibu mau pingsan nih. Ibu mau pingsan nih, udah bang. Depan. Bang, udah. Angie bahkan pingsan usai diperiksa. Bisa jadi penyebabnya adalah vonis Mahkamah Agung yang menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Angie juga harus membayar uang pengganti senilai 39,6 miliar rupiah. Ini jauh lebih berat daripada vonis sebelumnya, 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 250 juta rupiah. Angie divonis lebih berat karena dianggap berperan aktif dalam kasus korupsi Hambalang. 12 tahun di balik jeruji besi, Angie tentu akan melewatkan masa-masa emas yang sangat berharga bersama anak sematawayangnya, buah pernikahannya dengan almarhum Haji Mas Said. Perempuan yang berperan aktif dalam mengeruk uang negara. Perempuan-perempuan yang menerima aliran dana haram korupsi ternyata jumlahnya jauh lebih banyak. Uang dan kemewahan yang ditawarkan para koruptor memang bisa sangat menggoda jika tak kuat iman. Penyesalan baru datang ketika semua terbongkar dan semua kemewahan disita KPK. Ditangkapnya mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Lutfi Hasan Ishak dan orang kepercayaannya Ahmad Fatonah dalam kasus suap impor daging sapi mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemana aliran dana korupsi itu mengalir. PPATK menemukan aliran dana dari Fatonah ke lebih dari 40 perempuan. Dari Ahmad Fatonah, model majalah dewasa Vitalia Shesha menerima mobil Honda Jazz, jam tangan mewah, dan uang jajan jutaan rupiah yang rutin diberikan. Setelah kasus ini terungkap, mobil Vitalia disita KPK. Meski mengaku hanya teman dekat Fatonah yang sudah memiliki istri, keluarga Vitalia terlanjur menanggung malu. Artis Ayu Azari, mahasiswi Maharani Suciono juga terungkap menerima uang jutaan rupiah dari Ahmad Fatonah.
Jika Ayu berkelit uang itu adalah bayarannya untuk mengisi acara PKS, Maharani Sukiono tertangkap tangan menerima uang 10 juta rupiah dari Fatona saat check-in di sebuah hotel di Jakarta. Yang juga turut menderita karena semua hartanya disita KPK adalah istri kedua Ahmad Fatona, Sefti Sanustika yang baru melahirkan anak perempuan. Tak hanya rumah dan rekening yang diblokir, cincin kawin Sefti juga disita. Mindo Rosalina Manulang, ibu dua anak, manajer marketing PT Permai Group. Perkenalannya dengan mantan bendahara Partai Demokrat pemilik Permai Group M. Nazarudin berujung pada tertangkapnya Mindo oleh KPK. Mindo ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Wisma Atlet dan divonis 2 tahun 6 bulan penjara. Mindo menyeret banyak nama termasuk nama Angelina Sonda. Julianis, mantan Direktur Keuangan PT Permai Group, salah satu saksi kunci kasus proyek Wisma Atlet di Palembang, Sumatera Selatan. Kehadiran dan kesaksian Julianis selalu menarik perhatian. Selain karena busananya yang serba tertutup, kesaksian Julianis juga dianggap bisa membahayakan banyak orang, termasuk putra Presiden, Edi Baskoro Yudhoyono, yang berulang kali membantah keterangan Julianis yang menyebut ada aliran dana untuk IBAS. Sejak terseret kasus ini, Julianis harus mengikuti program perlindungan saksi. Sederet nama besar lain tak luput dari jerat korupsi. Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Gultom, istri mantan Wakil Kapolri Nunun Nurbaiti, pengusaha Harta Timur Daya, politisi Partai Amanat Nasional Waode Nur Hayati, dan istri dari Nazarudin, Neneng Sri Wahyuni. Dan tentu publik masih ingat Artalita Suryani. Bisa dibilang Artalita adalah perempuan pertama dalam kasus kakap skandal BLBI yang berhasil ditangkap KPK. Selain sadapan percakapannya dengan Jaksa Urip Trigunawan yang mengindikasikan keterlibatan sejumlah petinggi, kelakuan Artalita di penjara dengan mengubah selnya menjadi sel mewah membuat publik sulit melupakan perempuan ini. Tak hanya peran perempuan yang ternyata juga dominan, namun modus dan pelaku korupsi ternyata juga mengalami evolusi dan metamorfosa. Setelah dia mengalami evolusi, dia juga mengalami metamorfosa, regenerasi. Di masa lalu, orang yang korupsi itu kita lihat orang-orang yang berumur 45 tahun ke atas. Tapi kemudian, tambah ke sini kita melihat bahwa orang-orang yang korupsi itu datang dari generasi muda. Angelina Sonda, 30 lebih. Baik. Ini kan kita prihatin Ya. bahwa ada apa terhadap generasi muda kita sekarang ini. Ya, Bang Abraham tadi dua kata menarik, evolusi dan metamorfosa. Kembali ke kasus dinasti Banten ini. Apakah juga hal yang sama terjadi karena Wawan muda begitu? Airin muda? Iya, betul sekali. Dan kita prihatin. Tak hanya didominasi kaum pria, perempuan yang dianggap sebagai makhluk lembut, penuh kasih dan keibuan, ternyata sanggup menempatkan diri dalam posisi strategis untuk korupsi. Jika sudah begini, emansipasi pria dan wanita menjadi bias dan ternoda. Yang jelas, siapapun yang korupsi harus ditindak tegas oleh penegak hukum. Demikian Barometer pekan ini. Sampai jumpa.